Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? Okay, I'm fine. Okay, everyone. Before we start the learning today, please Fauzan lead the prayer. Siap, bro. Sebelum kita belajar, mari berdoa. Berdoa dimulai. Okay, everybody. Before we start learning today, I will check your attendance. So please attention. Dinda Aprilia Salsabila. Present, Miss. Fazal. Khalifah. Present, Miss. Zikri. Mutia. Muhammad Yazid. Oke, sekarang Miss mau semua buku yang ada di atas meja kalian cuman buku yang berhubungan dengan kimia. Selain buku kimia harus disingkatkan terlebih dahulu. Sampah-sampah di sekitar kalian tolong dibersihkan biar pembelajaran kita lebih kondusif. Semua sampah di sekitarannya juga dibersihkan terlebih dahulu. Are you ready for learning today for me? Yes. Udah sarapan semua tadi? Not yet. Yang belum sarapan coba angkat tangan. Telat bangun. Oh, buru-buru. Ada nggak yang telat datang tadi? Ayo yang telat. Yang telat datang coba angkat tangan. Kenapa telat? Begadang ya? Oke. Nah, sekarang nih sebelum kita masuk ke materi baru, Miss mau ngingatin lagi. Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ke materi hari ini, Miss mau mengingatkan kembali Anda semua tentang materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita bahas apa? Asam basa. Sekarang coba siapa yang mau nyebutin ke Miss apa itu asam dan basa. Ayo angkat tangan. Please. Oke, silakan Ananda. Asam adalah sebuah larutan yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, dan basa apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contoh dari asam berupa HCl, contoh dari basa berupa KOH dan NOH. Oke, bagus sekali. Siapa namanya tadi? Sekarang pertama Beriska. Jadi berapa macam? Dua. Yang pertama Asam kuat. Kedua asam lemak, apa aja contoh asam kuat? HCl, HCl. Contoh asam lemak? CH3COO. Ya betul. Sekarang basa. Basa itu ada berapa macam juga? Ada dua. Apa aja itu? Nah, contoh basa kuat apa? KOH. Kalau basa lemak? NH3. Ya bagus. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan baru minggu ini yaitu tentang hidrolisis garam. Nah, sebelum kita masuk ke hidrolisis garam, Miss mau nanya nih sama Anda semua, pernahkah Anda mendengar kata hidrolisis garam? Belum. Nah, di sini Miss mau jelasin hidrolisis garam itu, Anda bisa lihat di layar. Hidrolisis garam itu berasal dari dua kata, yaitu ada hidro dan lisis. Hidro artinya air. Jadi hidrolisis air. Kita susun kalimat yang menjadi lebih bagus. Di situ ada hidro air, lisis penguraian. Jadi hidrolisis adalah penguraian. Oke, coba Ananda silakan. Hidrolisis adalah, ayo angkat tangan. Yes. Iya, gimana? Penguraian suatu zat dengan air. Nah, oke. Ada lagi yang mau jawab?
hidrolisis itu adalah penguraian molekul di dalam air. Nah, definisi hidrolisis itu adalah penguraian molekul di dalam air. Nah, sekarang materi kita hidrolisis garam. Jadi, hidrolisis garam itu apa? Ya, penguraian molekul garam dalam air. Ya, benar. Nah, sekarang nih, tadi sudah memiliki definisi hidrolisis garam. Nah, sekarang hidrolisis garam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada garam hidrolisis dan garam terhidrolisis. Iya, kemudian garam yang terhidrolisis itu dia akan mengalami hidrolisis sempurna dan sebagian. Kemudian yang sebagian tadi dia ada bersifat asam. Iya, benar. Nah, sekarang Miss ada contoh beberapa garam. Ada tahu? Basa kuat dengan asam lemak. Oke. Nah, untuk membuat garam kita memerlukan suatu asam dan asam tambah basa menjadi garam plus H2O. Oke. Sekarang Miss punya satu larutan yaitu NaCl. Ketika NaCl ini kita masukkan ke dalam air, kita uji dengan kertas lakmus. Kalau kita masukkan lakmus merah, dia akan berubah atau tidak? Di dalam ini nih ada nih air dengan larutan NaCl, kita masukkan lakmus merah, dia berubah atau tidak? Tidak. Kalau kita masukkan lakmus biru, berubah atau tidak? Kalau kita masukkan lakmus biru, dia berubah atau tidak? Kenapa dia tidak berubah? Karena dia netral. Karena dia netral, makanya dia tidak berubah. Kepada pembahasan pertama, di sini ada garam NaCl. Gimana cara bikin NaCl tadi? Iya, ada NaOH ditambah HCl menjadi H2O. Nah, di sini basanya kuat atau lemah? Kuat. Asamnya? Kuat. Kalau kita reaksikan, dia menjadi garam yang bisa terhidrolisis atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Iya, karena kalau kita reaksikan kalau kita uraikan si NaCl tadi, dia akan menjadi Na plus tambah Cl min. Na plus ini kalau kita reaksikan dengan air, dia akan kembali membentuk NaOH. Kalau Cl, HCl. Oleh karena itu dia tidak terhidrolisis, melainkan terhidrolisasi. Sekarang nih Miss punya kertas lakmus. Di sini ada NaCl di dalam air. Ketika kita masukkan kertas lakmus biru ke dalam larutan ini, dia berubah atau tidak? Tidak. Ketika kita masukkan lakmus merah, berubah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak berubah? Ya, karena dia netral. Oleh karena itu dia tidak berubah. Oke, sekarang yang kedua ada siapa penyusun dari garam ini? Ya, NH4OH tambah NaCl menjadi H2O. Oke, di sini siapa sebagai asam? Siapa sebagai basa? NH4OH. NH4OH ini basa kuat atau lemah? Basa lemah. Nah, HCl ini asam kuat atau asam lemah? Asam kuat. Nah, ketika kita reaksikan suatu basa lemah dengan asam kuat, maka dia akan mengalami hidrolisis. Dia terhidrolisis sempurna atau sebagian? Sebagian. Nah, ketika suatu garam itu dia mengalami terhidrolisis sebagian, maka ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Di sini si NH4Cl ini dia bersifat asam atau basa? Dia bersifat asam atau basa NH4Cl ya? Asam. Kenapa dia bersifat asam? Iya, karena di sini yang lebih dominan adalah asam. Makanya dia bersifat asam. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang yang ketiga
ada kertas lakmus nih. Ketika kertas lakmus biru kita masukkan ke dalam larutan NH4Cl, dia akan berubah atau tidak? Berubah menjadi merah. Ketika lakmus merah kita celupkan, berubah atau tidak? Kenapa dia tidak berubah? Iya benar, karena dia bersifat asam. Oke, bagus. Sekarang yang ketiga, di sini ada apa di sini? Ada H3CO. Siapa penyusunnya? dan CH3CO. NaOH tambah CH3COH menjadi basa. CH3COH asam atau basa? NaOH basa kuat atau lemah? Basa kuat. CH3COH lemah. Nah, di sini ada basa kuat dengan asam lemah. Ketika kita reaksikan dia akan membentuk suatu garam. Nah, garam yang terbentuk ini bisa mengalami hidrolisis atau tidak? Bisa. Sebagian atau sempurna? Sebagian. Nah, karena dia mengalami hidrolisis sebagian, maka dia bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa. Nah, sekarang nih, dia bersifat apa? Asam atau basa? Basa. Kenapa dia bersifat basa? Iya, karena yang dominan di sini adalah basa. Jadi dia bersifat basa. Oke. Nah, ketika larutan NaCH3COO ini kita masukkan kertas lakmus biru, berubah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak berubah? Iya. Kalau kita masukkan lakmus merah, berubah atau tidak? Berubah. Kenapa dia berubah? Lakmus merah bersifat asam. Iya, bagus. Oleh karena itu di sini dia bersifat basa. Karena yang dominan basa. Oke, terakhir ada larutan NH4CH3COO. Nah, ini siapa penyusunnya? NH4OH menjadi Oke. Di sini siapa sebagai asam, siapa sebagai basa? Ini basa. Ini basa. Nah, NH4OH ini kuat atau lemah? Lemah. Sedangkan yang ini kuat atau lemah? Lemah. Nah, di sini ada basa lemah, ada asam lemah. Ketika basa lemah sama asam lemah kita reaksikan, maka dia akan membentuk satu garam yang bersifat yang terhidrolisis sempurna. Kenapa dia terhidrolisis sempurna? Iya, karena di sini tidak ada yang dominan, karena di sini itu berasal dari basa lemah satu dan dari asam lemah. Oleh karena itu dia terhidrolisis. Nah, kalau yang tadi nih ada yang terhidrolisis sebagian, ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Nah, kalau yang terhidrolisis sempurna ini dia bersifat asam basa atau bagaimana? Iya, tergantung harga KA dan harga tepuk tangan untuk teman kalian. Sudah jelaskan bagaimana itu garam yang terhidrolisis sebagian, garam yang tidak terhidrolisis, dan garam yang terhidrolisis sempurna. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan ke depan semua penjelasan yang telah disampaikan tadi? Ya, angkat tangan. Oke, Miss minta coba Ananda silakan simpulkan ke depan. Silakan kalian temannya di depan. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan kepada kita tadi tentang hidrolisis garam. Yang pertama, hidrolisis garam merupakan penguraian molekul garam oleh air yang membentuk ion-ion, contohnya NaCl, NH4Cl, dan sebagainya. Kemudian cara kita untuk menghasilkan suatu garam ada 4. Yang pertama dari basa lemah,
Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, sekarang kita ulang lagi. Apa tadi hidrolisis garam? Penguraian Ya, penguraian molekul garam dalam air membentuk ion. Nah, hidrolisis itu dibagi menjadi berapa tadi? Yang sempurna yang seperti apa? Iya, berasal dari asam lemak dan asam lemak. Yang sebagian seperti apa? Iya. Nah, sekarang akan bagi Ananda menjadi beberapa kelompok. Silakan kerjakan tugas di depan dan presentasikan ke depan kepada teman-temannya. Bisa? Bisa. Oke, sekarang misalkan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama barisan ini dan 2 orang dari depan. Kemudian kelompok kedua dari Fauzan sampai Yazid di belakang. Fauzan sambung sini sampai Yazid. Kemudian ini kelompok ketiga. Silakan kerjakan yang di depan, dikasih waktu 10 menit dan silakan presentasi di depan. Semuanya perhatiin temannya, kalau ada yang salah koreksi. Kalau ada kesalahan silakan Anda koreksi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai tentang hidrolisis garam. Oke, perhatikan yang lain koreksi. Kalau ada temannya yang salah, silakan jelaskan kelompok penyaji. Baiklah, beginilah hasil dari diskusi kami tadi mengenai hidrolisis garam. Kelompok kami kalau ada sanggahan ataupun kritikan dari teman-teman kami persilakan. Oke, ada yang beda hasilnya dari punya teman yang di depan. Kelompok 2 sama. Kelompok 3 ada yang tidak sama dengan punya temannya. Yang nomor 4-nya SHOH-nya masa kuat dan SO4-nya kenapa tidak ada H, jadi tidak setara dengan hasilnya. Oke, bagus. Silakan diperbaiki yang kelompok 3. Nah, dari yang semua udah Miss jelasin tadi, ada mengerti? Paham? Ada pertanyaan? Ya, apa? Kenapa NaCl itu tidak dihidrolisis? Ya, kenapa NaCl
kembali akan membentuk NaOH. Nanti membentuk NaCl lagi, nanti membentuk Na+ lagi, direaksikan dengan air membentuk NaOH lagi gitu. Prosesnya gitu terus. Oleh karena itu dia tidak mengalami hidrolisis karena reaksi berulang itu dia akan terionisasi terus, makanya dia tidak mengalami hidrolisis melainkan dia hanya mengalami terionisasi sempurna. Jadi gimana tadi kenapa dia tidak terhidrolisis? Karena sama-sama mempertahankan pH-nya yang itu bersifat kuat. Oke, tepuk tangan ke Emilia Kak. Paham Anda? Yang lain ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Anda semua kerjakan tugas yang ada di depan. Silakan kerjakan tugasnya. Dan tugas pada buku halaman 169. Dan akan Miss periksa pada pertemuan